Dana tersebut didapat Atta dari Reza dalam lelang bandana miliknya. Uang tersebut lantas digunakan Atta untuk membantu pembangunan tempat penghafal Al-Quran dan juga pembangunan masjid. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita viral terkait korban-korban kasus investasi bodong. Dan inilah, lapor polisi dirampok wanita di Gresik, Jawa Timur ternyata terjerat investasi bodong. Emak-emak ngamuk karena arisan bodong hingga sederet artis yang pernah terseret penipuan berkedok investasi. Siapa sajakah mereka dan seperti apa kisahnya? Lapor polisi mengaku dirampok, wanita di Gresik, Jawa Timur ternyata terjerat investasi bodong. Heboh di sosial media aksi Azizatus Solihah usia 24 tahun, warga Perum Permata Suci Manyar, Gresik, Jawa Timur. Ya, Aziza nekat membuat laporan palsu menjadi korban perampokan ke polisi. Padahal ia terjerat investasi bodong. Namun, polisi curiga lantaran dari hasil rekaman CCTV di sekitar kediaman pelapor tidak didapati adanya rekaman aksi perampokan tersebut. Apalagi Aziza juga menghilang saat polisi ingin mengorek keterangan lebih dalam soal perampokan yang dilaporkannya itu. Usut punya usut, belakangan diketahui jika barang-barang berharga miliknya seperti handphone dan berbagai perhiasan emas ternyata digadaikan sendiri oleh pelapor yang terjerat kasus investasi bodong dan dikejar-kejar oleh korbannya yang minta ganti rugi atas modal yang telah disetorkannya. Kejadian dugaan tindak pidana perampokan yang terjadi pada tanggal 15 April 2024 di wilayah Polsek Manyar atau di Perumahan PPS. Dengan adanya laporan tersebut, kami dari Satreskrim Polres Gresik gabungan dengan Polsek Manyar melakukan serangkaian penyelidikan dan melakukan olah TKP di Perumahan PPS. Dengan hasil yang kami dapat ialah satu, bahwa dari hasil analisa CCTV yang kita amankan, ada 3 CCTV yang sudah kita amankan, bahwa kami tidak menemukan adanya orang-orang yang mencurigakan yang masuk ke dalam TKP. Berdasarkan hasil analisa CCTV tersebut, kami ingin meminta keterangan dari korban. Namun setelah kejadian tersebut, kami tidak bisa menghubungi korban dan korban pun tidak bisa dihubungi, dan kami sampai hari ini kami belum meminta keterangan korban. Berdasarkan penyelidikan oleh teman-teman lapangan tim Resmob, bahwa ditemukan handphone yang diduga milik korban tersebut kita temukan di Penggadaian di daerah Gresik. Saya memohon maaf atas penipuan saya yang telah membuat laporan palsu. Untuk barang yang dilaporkan hilang berupa iPhone, 1 buah iPhone, 1 buah kalung, 1 buah gelang dan 2 cincin, sebenarnya tidak hilang atau dijual orang. Namun saya jual sendiri dan hasil uang itu saya berikan kepada seseorang yang terkait masalah pribadi dengan saya. Miris ngelihat ekonomi di Indonesia itu juga mempengaruhi. Yang ngelakuin hal demi mendapatkan uang cepat kan. Akhirnya nipu juga lebih enak gitu kan. Kayak duit arisan, apa nipu tas dan lain-lain. Jadi kayak, dan hal-hal itu akhirnya kayak ketika itu di blow up, viral, buat gue ya kayak apa sanksinya.
mahasiswi Bengkulu diduga kelola investasi bodong, kerugian mencapai 20 miliar rupiah. Kediaman Ananda Delia Vitaloka, seorang mahasiswi yang tinggal di Desa Tabaaru, Kecamatan Lais, Bengkulu Utara, Sabtu kemarin digeruduk puluhan orang yang tampak emosi. Pasalnya, Ananda diduga melakukan aksi penipuan berkedok investasi bodong. Para korban yang sebagian besar adalah rekan Ananda sesama mahasiswa menuntut pengembalian dana sekaligus meminta keuntungan 20% sebagaimana yang telah dijanjikan pelaku saat membujuk mereka untuk ikut menanamkan modal. Berdasarkan keterangan, jumlah korban investasi bodong bermodus arisan berantai yang dikelola pelaku mencapai 400 orang dengan kerugian hampir mencapai 20 M. Lantaran pelaku tidak bisa memenuhi tuntutan mereka, para korban pun akhirnya melaporkan pelaku ke Polda Bengkulu. Rata-rata mahasiswa, ada juga korbannya itu dari luar Bengkulu. Yang ditawarkan seperti apa yang waktu itu? Bunga yang dengan keuntungan yang besar. Misalkan kita berikan 10 juta, nanti uangnya akan balik 13 gitu, dengan jangka waktu 2 hari misalkan dijanjikan. Selesai dari sini mungkin kami akan langsung membawa laporan ke Polda. Polda Bengkulu. Iya, Polda Bengkulu. Sesuai arahan dari Kapolres Bengkulu Utara. Mbak sendiri berapa kerugian? Kalau saya sendiri itu 97.300.000. Ada berapa total kerugian perkiraan? Total kerugian tadi kalau secara kasar ya korban ada 20 M. Ya udah pasti harus lewatin proses hukum seberat-beratnya kalau bisa. Sehingga nanti besoknya orang lihat juga kayak gue nggak mau ngelakuin itu lagi gitu. Karena mungkin dijanjikan dengan seseorang atau bukan lingkungan ya, organisasi atau apapun. Kalau misalnya lu bisa percaya ini lo akan dapat ini, dia dijanjiin uang juga karena dia mikir untuk keluarganya, mungkin ya dia ngelakuin itu karena terpaksa, bisa juga memang dia once. Sejoli di Kota Serang, Banten diduga pelaku investasi bodong, korban puluhan kerugian hampir 1 M. M dan A, sepasang kekasih di Kota Serang, Banten harus berurusan dengan polisi. Setelah keduanya diduga melakukan aksi penipuan investasi bodong berkedok dana pinjaman. Korban kedua sejoli itu kabarnya mencapai puluhan orang yang kebanyakan terdiri dari emak-emak dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Modus M dan A dalam menjerat korbannya dengan mengiming-imingi mereka keuntungan 40% per bulan dari nilai modal yang mereka investasikan yang akan dibayarkan setelah 3 bulan menyetor modal. Namun, setelah 3 bulan berjalan, para korban kecele lantaran alih-alih keuntungan 40% seperti yang dijanjikan, modal yang telah mereka setorkan juga tidak kunjung dikembalikan kedua pelaku. Saat ini, kasus penipuan M dan A tengah ditangani oleh Polda Banten. Itu juga pasti karena korban dari medsos, artinya pengen menter-menteran ya. Jadi dia memaksakan diri. Dalam hidup ini menurut aku nggak usah memaksakan diri ya. Jangan kita besar pasak daripada tiang. Akhirnya dia melakukan hal-hal seperti itu. Ya harapannya semoga diberikan diberikan ganjaran yang setimpal agar kapok.
agar memberikan efek jerak juga buat teman-teman yang lain melihat pemberitaan ini juga biar kalau mau melakukan hal yang seperti itu agar mikir 2 kali. Dari sederet berita viral terkait korban-korban penipuan berkedok investasi bodong, ranah hiburan tanah air juga mencatat sederet artis mulai dari Luna Maya, Kevin Aprilio, hingga Atta Halilintar yang pernah terseret penipuan berkedok investasi bodong. Dan berikut kisahnya. Luna Maya. Buta dengan jenis investasi yang diikutinya membuat Luna Maya berkali-kali menjadi korban penipuan berkedok investasi. Menariknya, meski tertipu berulang kali, Luna tidak kapok untuk berinvestasi. Dan berbekal pengalaman itulah, Luna akhirnya memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri di bidang clothing line sejak tahun 2013 lalu yang hingga kini masih berjalan lancar. Ya, Luna akhirnya berhasil membuktikan diri jika ia tak sekedar selebriti tetapi juga pengusaha yang sukses. Kejadian dalam hidup kita adalah salah sesuatu yang kita percaya one day adalah a blessing. Jadi kalau aku pikir ya sekarang ini aku tuh less judgmental. Which is buat aku lebih peaceful. Capek loh, pegel hati ya. Kalau judgmental kita itu, judgment kita tuh selalu harus sesuai dengan standar kita. Kalau pola pikir apa ya mungkin lebih ini kali ya. Ada baiknya kita selalu punya pegangan sebelum apa-apa terjadi. Itu lebih mungkin dari finansial ya. Kita jadi punya pemikiran yang lebih panjang. Aku jadi lebih rajin investasi. Lebih rajin untuk memilih mana yang penting dan mana yang tidak. Yang paling besar kan yang menghalangi kita perasaan diri kita sendiri ya. So ya sama kok kayak manusia-manusia yang ada di seluruh bumi ini, tantangannya banyak, cobaannya juga banyak, problemnya juga banyak. Cuma bagaimana kita mengatasi itu dan berevolusi dan juga journey yang kita lalui itu bagaimana kita menyikapinya. Kevin Aprilio. Heboh kasus investasi bodong robot trading Net89 beberapa waktu yang lalu sempat menyeret nama musisi Kevin Aprilio. Ya, punggawa grup band Vieratel ini jadi satu dari beberapa nama artis dan public figure yang diduga ikut menikmati hasil dan menerima aliran dana dari Net89. Namun, keterlibatan dirinya pada robot trading Net89 dibantah tegas putra sulung musisi senior Adi MS itu. Kevin berdalih ia hanya berniat membantu temannya selaku pemilik Net89 dengan memberikan testimoni dan tidak menerima uang sepeser pun dari perusahaan itu. Bahkan sebelumnya, Kevin justru sempat bangkrut dan terlilit hutang belasan miliar rupiah karena gagal dalam investasi. Bangkrut sampai hutang 17 miliar. Betul. Itu tepatnya di Forex. Forex bro yang bikin aku bangkrut. Sempat main Forex. Sempat main Forex di sela-sela aku bikin label itu. Pas trading Forex, incomeku kesedot semua di situ 2014. Oke. Situ aku bangkrut bro. Sebenarnya aku juga nggak mau nyalain Forexnya ya. Jadi buat teman-teman yang lagi trading, terus nonton video ini, jangan tersinggung karena bukan karena Forexnya sebenarnya. Karena sayanya terlalu nafsu mungkin bro. Nafsu. Saya jadi waktu itu terlalu trust sama orang yang trading duit saya. Saya referensikan dia gitu. Tapi saya pasang badan gitu loh. Oke. Jadi akhirnya teman-teman dan orang terdekat masukin duitnya ke dia melalui saya. Pas dia lost duitnya, saya jadi dan dia di penjara akhirnya bro. Dia di penjara. Tapi kalau aku kan tipikal yang mau tanggung jawab gitu loh. Jadi walaupun yang ngilangin bukan aku ya karena mikir nama baik papa mama harus dijaga gitu kan. Akhirnya jadinya
nama baik saya juga harus, insya Allah saya harus bisa jaga. Aku akan tanggung jawab dan akhirnya tapi jadi hutang akhirnya 17 miliar itu karena beberapa belas orang lah yang udah pakai selama sebentar gitu ya, fiturnya itu robot tradingnya. Terus ya udah saya diminta Evin boleh nggak kasih testimoni di Zoom meetingnya dia lah gitu. Ya udah saya pikir testimoni kan hal yang wajar ya berdasarkan pengalaman aja dan yang saya tahu gitu. Ya udah saya kasih testimoni. Ya bagi saya banyak, tapi maksudnya bukan yang sampai gitu, saya taruh itu pribadi dan itu juga baru 10% doang yang saya terima baliknya, tapi saya belum bisa menikmati bisa saya tarik lagi, saya juga nyangkut gitu, jadi sebenarnya korban juga gitu. Kenapa dikatakan Kevin juga adalah korban? Karena Kevin juga adalah member, hanya saja member yang tidak mencari downline. Dia hanya mengikuti atau member di bisnis ini karena diajak oleh temannya. Dan juga dia deposit seperti layaknya orang-orang yang masuk ke dalam bisnis ini. Atta Halilintar. Sama seperti Kevin Aprilio, Atta Halilintar juga sempat terseret dalam kasus investasi bodong robot trading Net89. Lantaran suami Aurel Hermansyah ini diduga menerima aliran dana dari founder Net89, Reza Paten, sebesar 2,2 miliar. Dana tersebut didapat Atta dari Reza dalam lelang bandana miliknya. Uang tersebut lantas digunakan Atta untuk membantu pembangunan tempat penghafal Al-Quran dan juga pembangunan masjid. Kita sangat berharap ya Atta Halilintar untuk dipanggil dan diperiksa seperti dengan public figure yang lain karena jumlahnya cukup besar ya, 2,2 miliar. Karena niat baiknya adalah ini untuk membantu pembangunan tempat penghafal Quran yang aku lagi bangun. Ya alhamdulillah segala izin progresnya semua sudah berjalan, pembangunan. Dapat lagi bantuan dari penjualan headband ini dari seorang yang baik hati namanya Mas Reza Paten. Karena biasanya lelang seperti ini itu di menit-menit terakhir itu ada aja tuh nanti yang masuk angka berapa lebih besar lagi ya kan. Tapi waktu itu ya udah saya bilang dalam hati kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa menggunakan uang saya untuk hal-hal baik, saya ingin uang saya ini kepakai di sini. Itu sih. Akhirnya setelah saya bid ya di angka 2.222.222.222 rupiah, ya udah saya dalam hati ya pasrah, ikhlas aja udah. Dalam waktu 24 jam kalau memang rezeki saya dapat. Kita sih nggak pernah yang gitu-gitu ya, nggak pernah promoin yang robot-robot gitu, nggak pernah. Kan banyak ya kalau ada acara kan semua diundang dari penyanyi, YouTuber, influencer, promoin susu, misalnya ini susu, promoin susu, jadi kita diundang ya, kita sebagai ini profesional diundang gitu kan, kita nggak mungkin nanya ini dari mana kan.